Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang Bu, alhamdulillah baik. Baik, Semoga tetap semangat dan tidak ngantuk ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas, Eka Novita. Ya baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu. Martika Siti Mubaroka. hadir Bu. Laili Nur Umaro. Hadir Bu. Eka Novita Sari. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, Ibu akan sedikit mengulas terkait materi sebelumnya. Di antara kalian ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Tentang kartu persediaan Bu, yang menggunakan dua metode, periodik dan perpetual. Oke, benar sekali ya, Eka. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya sudah membahas terkait kartu persediaan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama periodik yang dilakukan di akhir periode, sedangkan perpetual dilakukan setiap terjadinya transaksi. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait laporan harga pokok produksi. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menampilkan media pengamatan agar kalian lebih bisa mengenal apa sih laporan harga pokok produksi itu. Sudah terlihat. Ini ada beberapa dokumen terkait laporan harga pokok produksi untuk kalian amati. Silakan diamati baik-baik. Dari PPT tadi yang Ibu tampilkan terkait media pengamatan, di sini adakah yang bisa menyimpulkan terkait apakah dokumen yang Ibu tampilkan tadi? Laporan harga pokok produksi ya Bu? Halo? Ya, Ya Bu. ada lagi yang bisa menambahkan? Isinya apa saja? Ya, benar. Laporannya tadi isinya apa saja? Sepertinya kalian masih belum dapat menjelaskan lebih rincinya ya. Untuk pertemuan kita hari ini materinya laporan harga pokok produksi yang dimana diharapkan Ibu berharap kepada kalian agar di akhir pembelajaran kita kalian dapat menjelaskan apa sih harga pokok produksi itu dan unsur apa saja yang terdapat dalam harga pokok produksi serta bagaimana perhitungan harga pokok produksinya. Ibu akan share screen terkait materi kita untuk materi kita hari ini harga pokok produksi. Apa sih yang dimaksud dengan harga pokok produksi? Harga pokok produksi yaitu daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait biaya pengadaan bahan baku, tenaga kerja langsung, bahan pendukung dalam produksi, dan lain sebagainya. Dan jika harga produksi ini sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga pokok produknya berapa, dan harga pokok yang akan dijualnya sudah diperhitungkan secara cermat. Jadi, untuk jika harga pokok produksi ini sudah diketahui oleh perusahaan, maka perusahaan itu dapat menentukan mau harganya mau di-up berapa, labanya mau diambil berapa, ruginya juga yang akan meminimalisirkan kerugian yang ditimbulkan. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum Bu. Bu tanya. Iya, silakan.
yang membedakan dengan harga pokok penjualan? Perbedaannya Bu dengan harga pokok penjualan itu gimana? Perbedaan dari harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, di sini perbedaannya jika harga pokok penjualan ini terkait tentang biaya-biaya yang dihasilkan, biaya-biaya yang Jadi harga pokok penjualan di sini biaya-biaya yang diperoleh untuk membuat suatu produk. Sedangkan harga pokok produksi di sini lebih terkait keseluruhan antara biaya bahan baku yang terdapat di bahan produksi itu berapa, bahan tenaga kerja langsung itu berapa, bahan penolongnya berapa. Jadi perbedaan di harga pokok produksi dan harga pokok penjualan di sini lebih ke, kalau harga pokok penjualan lebih keseluruhan proses produksi yang dilakukan dalam pembuatan produk tersebut. Dan harga pokok penjualan itu hanya terfokus terhadap penjualannya saja. Jadi untuk menentukan harga jual kita pakai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu sudah dimasukkan ke itu labanya sudah dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Jadi kita menentukan harga jual itu mencari dulu harga pokok penjualannya serta mau untung berapa. Nah dari situ kita akan bisa menentukan harga pokok penjualan. Dan di sini sudah terlihat jika harga pokok ini sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Jadi harga produk satuannya itu berapa? Harga untuk menghasilkan satu produk ini berapa? Jadi sudah ketahuan seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, Bu lanjut ya. Unsur-unsur harga pokok produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, di mana biaya bahan baku langsung ini biaya yang diperoleh dari bahan baku untuk pembuatan suatu produk itu apa? Semisal mau membuat suatu usaha baju gitu, bahan bakunya kan kain. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya ini semua biaya upah karyawan yang terlibat di pabrik, yang terlibat dalam proses pembuatan produk. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik atau perusahaan ini termasuk biaya bahan penolong seperti benang, plastik, kemasan seperti itu. Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau kegiatan yang di kantor itu termasuk biaya apa ya Bu? Kalau itu termasuk biaya administrasi dan umum, jadi tidak termasuk unsur-unsur harga pokok produksi. Itu nanti beda lagi ya pembahasannya. Bisa dipahami? Iya Bu, sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung harga pokok produksinya. Yang pertama, barang-barang manufaktur dalam proses pada tanggal dimulai. Yang kedua, ditambah biaya langsung, yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang ketiga, ditambah biaya overhead produksi produknya. Dan yang keempat, dikurangi biaya barang yang sedang berlangsung pada akhir periode. Dan untuk selanjutnya Ibu ada contoh perhitungan biaya produksinya, silakan disimak pada PT Karya Tangan. Yang dicari menghitung HPP yang sudah Ibu jelaskan yang di awal tadi. Perhitungannya ada tahapannya, ada 4 tahap. Yang pertama menghitung bahan baku yang digunakan, rumus untuk menghitung bahan baku, saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Ketemunya 740 juta. Tahap kedua, bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Hasilnya di sini 750 juta. Tahap ketiga, total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses. Untuk tahap terakhir, di sini harga pokok produksinya ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir.
Jadi kalian tentukan dulu harga pokok produksinya tuh, biaya produksinya tuh semua berapa. Nanti ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu. Untuk selanjutnya, metode harga pokok produksi menurut Supriyono 2013 dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan ini metode pengumpulan harga pokok produk, di mana biayanya dikumpulkan untuk setiap pesanannya dan dapat dipisahkan menurut identitasnya. Jadi, harga pokok pesanan di sini bisa kalian pisahkan menurut jenis dan kategorinya yang sama. Jadi tidak boleh dijadikan jadi satu. Untuk yang kedua, metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses di sini metode pengumpulan harga pokoknya, di mana biaya dikumpulkan setiap satuan waktu tertentu. Jadi di sini ketika ada produk yang dibuat, kalian bisa menyatukan produk itu dalam satuan waktu. Misal ada orderan tanggal 5, ada 2 orderan tanggal 5. Nah, itu kalian bisa jadikan satu harga pokok prosesnya untuk membuat metode harga pokok produksinya. Dan ini penentuannya, yang pertama full costing, metode penentuan harga pokok produksi dengan memasukkan semua biaya yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap terhadap produksi. Jurnalnya bisa dilihat ya. Untuk yang kedua, variabel costingnya, jurnalnya seperti berikut. Dan untuk selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan. Bagaimana sih Bu menghitung harga pokok penjualan? Menghitung harga pokok penjualan, kita memasukkan unsur-unsurnya. Harga pokok penjualannya diantaranya persediaan awal barang dagangan, pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Cara untuk mencari HPP, persediaan barang, kurangi persediaan akhir. Itu sama dengan harga pokok penjualan. Di sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Iya, Bu, bisa. Dan ini merupakan contoh mencari harga pokok penjualan. Persediaan barang awal, ini pembelian, ini diketahui pembelian bersih, persediaan awal ditambah pembelian bersih, hasilnya segini dikurangi persediaan akhir. Ini terdapat, jadi ini harga pokok penjualan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Yang lain ada yang Bu, ditanyakan? izin bertanya. Ya. Ya, tujuan dari perhitungan harga pokok produksi itu apa sih, Bu? Oke, ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Jadi tujuan perhitungan harga pokok produksi itu untuk menentukan berapakah biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat suatu barang atau produk. Oke, benar sekali ya jawaban dari Martika. Ibu mau menambahkan lagi jawaban dari Martika. Tujuan dari penentuan harga pokok produksi ini sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan dan sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pimpinan perusahaan dalam mengambil harga jual yang ditentukan, serta dalam penilaian bagi penyusun neraca. Jadi harga pokok produksi ini dapat memudahkan bagi orang yang membuat neraca selanjutnya untuk memasukkan penilaian terhadap aktiva, serta sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual terhadap konsumen. Ini juga sebagai acuan harga jual berapa yang akan diberikan kepada konsumen. Sampai sini bisa dipahami untuk Eka? Sudah, Bu, bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu, Iya. untuk
perhitungan untuk pembelian bersihnya bagaimana, Bu? Nah, ini untuk mencari pembelian bersih, bagaimana Bu? Pembelian ditambah dengan biaya beban angkut pembelian ini ditambah. Jika ada potongan pembelian serta retur pembelian, ini akan dikurangi jadi totalnya yang diperoleh nanti pembelian bersih. Bu, pembelian bersih cara menghitungnya gimana? Pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi potongan pembelian dan dikurangi retur pembelian, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Oh iya, paham, Bu. Habis ini Ibu akan membagi kalian dengan dua kelompok, dibagi dua kelompok. Kelompok pertama ada Uma sama Eka, kelompok kedua ada Martika. Silakan dikerjakan. Yang kelompok pertama mengerjakan studi kasus 1 ya. Kelompok kedua mengerjakan studi kasus 2. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan dikerjakan masing-masing. Sudah, Bu. Oke. Eka tadi kelompok yang pertama atau yang kedua? Saya kelompok pertama. Oke, silakan di share screen ya jawabannya ya. Dan dijelaskan kepada teman-temannya juga. Mau izin share screen. Ya. Ya, jadi ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk tahap pertama itu menghitung bahan baku yang digunakan. Untuk rumusnya untuk bahan baku yang digunakan itu saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Jadi 50 juta ditambah 750 juta ditambah 20 juta. Kemudian dikurangi dengan 80 juta. Hasilnya 740 juta. Kemudian untuk yang kedua itu menghitung biaya produksi. Jadi bahan baku yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. 740 juta ditambah 10 juta. Jadi 750 juta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk tahap yang ketiga yaitu menghitung harga pokok produksi. Rumus untuk menghitung harga pokok produksi adalah total biaya produksi ditambah dengan saldo awal persediaan dalam proses produksi dikurangi dengan saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi, yaitu 750 juta ditambah 100 juta dikurangi dengan 10 juta, hasilnya 840 juta. Lalu tahap keempat menghitung HPP. Rumusnya harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurangi persediaan barang akhir, yaitu 840 juta ditambah 150 juta dikurangi 25 juta, hasilnya 965 juta. Jadi HPP dari PT Karya Abadi pada bulan Juli adalah 965 juta. Sudah, Bu. Silakan untuk kelompok kedua mempresentasikan jawabannya. Baik, saya akan memperkenalkan untuk soal nomor 2. Jadi, untuk menghitung HPP diperlukan 4 tahap. Seperti yang sudah dibahas, tahap pertama 60 juta ditambah dengan penjumlahan 750 juta dengan 10 juta, kemudian dikurangi 50 juta, hasilnya 770 juta. Kemudian pada tahap 2, 145 juta ditambah 9 juta, sama dengan 154 juta. Kemudian untuk tahap 3, 154 juta ditambah 90 juta, kemudian dikurangi 8 juta sama dengan 236 juta.
Kemudian untuk tahap yang keempat, 236 juta ditambah 120 juta, kemudian dikurangi 25 juta, memperoleh 331 juta. Setelah melewati 4 tahap tersebut, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi harga pokok produksi pada bulan Agustus adalah 331 juta rupiah. Oke, Ibu rasa sudah paham semua ya tentang perhitungan bagaimana menghitung harga pokok produksi. Karena waktu kita sudah mau habis, untuk meminimalisir waktu, Ibu akan mengadakan sesi tanya jawab untuk nilai partisipan kalian, sebagaimana kalian paham tentang materi kita hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang dapat menyimpulkan apakah laporan harga pokok produksi itu? Saya, Bu. Iya, Laili. Laporan yang dibuat perusahaan dalam proses produksi, Bu. Oke, benar sekali ya. Jadi harga pokok produksi ini daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Yang di dalamnya terkait biaya pengadaan bahan baku, tenaga kerja langsung, serta bahan penolong atau bahan overhead pabrik. Untuk selanjutnya, unsur apa saja yang terdapat dalam perhitungan harga pokok produksi? Ya, Bu. Ya, silakan Eka. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga BOP. Oke, benar sekali ya. Jadi unsur-unsur yang ada dalam harga pokok produksinya ada 3. Yang pertama, biaya bahan baku, di mana biaya bahan utama ini yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Sedangkan yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Kenapa langsung? Karena biaya tenaga kerja yang dipakai ini upah karyawan yang langsung terlibat dalam pembuatan produk di pabrik. Jadi kalau upah karyawan di kantor tidak termasuk biaya tenaga kerja langsung. Serta biaya overhead pabrik, biaya bahan penolong yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut seperti benang, kemasan, plastik, dan sebagainya. Oke, Bu rasa sudah paham semua. Materi kita cukup sampai di sini. Dan Ibu harap kalian tetap sehat, jangan lupa jaga imun, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Selamat siang semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.